Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam buat teman-teman semua. Ya, jadi di sini ya di depan kita ada Mbak Ilo dan ada Mas Rian. Mas Rian ini ya kita ketahui sudah lama tidak tampak di layar kaca. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Mas Rian sendiri sebagai pembuka karena di video kita kali ini kan baru kali inilah Mas Rian bisa hadir dan hadir bersama kita lah tentunya. Dan saya persilahkan buat Mas Rian untuk memperkenalkan diri buat teman-teman mungkin yang belum mengenal Mas Rian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dibarengi kesehatan dan umur yang panjang. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Amin. Jadi kalau tadi Mas Denny bertanya kepada saya, sudah lama tidak nampak di layar kaca ataupun sudah lama tidak bergabung lagi. Kemarin itu saya ada sekitar 2 atau 3 bulan pulang kampung Mas Denny ke Siantar, ke kampung kelahiran saya. Saya menemui atau sowan kepada guru besar saya Mas Denny. Ya, dan menemui teman-teman saya waktu mondok dulu di pesantren Darussalam, tepatnya di Kota Pematang Siantar, Mas Denny. Oke, jadi kita di sini ya bersama Mas Rian dan Mbak Hilo. Kembali kita membahas tentang almarhumah Mbak Vanessa Angel ini. Ya. Mas Rian ini dari tanggapan Mas Rian sendiri setelah meninggalnya almarhumah Vanessa Angel, saat ini yang jadi masalahnya lebih besar itu adalah terkait dengan harta warisan peninggalan dari almarhumah Vanessa dan sang suami Mas Bibi. Iya, Mas Denny. Nah, menurut Mas Rian menyikapinya bagaimana? Seorang public figure meninggal dan kemudian masing-masing orang tua ini yang lebih kepada orang tua dari Vanessa Angel ini yang terlalu menggebu-gebu ya, seperti itu ya, seperti menggebu-gebu soal harta warisan dari yang ditinggalkan. Kalau masalah harta warisan Mas Denny ya, menurut pendapat saya almarhum Mas Bibi dan almarhumah Mbak Vanessa ini kan mempunyai anak. Iya. Dan anaknya itu sampai sekarang kan masih hidup. Iya. Jadi yang berhak atas harta gonogini ataupun harta warisan itu ya anaknya. Iya, itu benar Mas Denny, sekali. bukan orang tua dari kedua belah pihak. Jadi itu mau dituntut dari segi hukum ataupun macam mana ceritanya, itu yang berhak anaknya. Karena anaknya masih hidup. Kecuali anaknya meninggal, itu tinggal solusi keluarga, rembukan keluarga Mas Denny. Itulah tepatnya Mas Denny. Memang benar Mas Rian, yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh Mbak Vanessa itu adalah hak daripada anaknya, itu ada Galaskai namanya. Cuma kan Galaskai saat ini kan masih kecil, sehingga mungkin dari mertua daripada Mbak Vanessa ataupun orang tuanya lah yang mungkin nanti mengasuh daripada anak Vanessa, Mbak Vanessanya. Nah, inilah yang perdebatan ini. Kemarin diungkapkan juga sama mertuanya Mbak Vanessa atau bapak daripada Mas Bibi mengatakan ya, di acara Bang Hotman Paris menerangkan harta-harta yang ditinggalkan oleh Mbak Vanessa dan Mas Bibi. Terkait dengan itu ya, jelaskan sedikit. Ada mobil yang kemarin kecelakaan itu tidak diikutkan asuransi jiwa, katanya itu untuk pendidikannya Galaskai di umur 18 lah baru bisa diambil atau difungsikan seperti itu. Seperti itu Mas Denny. Jadi artinya tidak begitu banyak lah ditinggalkan, tetapi seolah-olah yang diributkan ini luar biasa sekali gitu. Yang jadi persoalannya gitu kan, ini apakah tidak mengganggu daripada almarhum sendiri atau almarhumah? Ya kalau itu yang Mas Denny tanya,
Ya tentunya Mas Denny sangat mengganggu Mas Denny. Karena orang yang sudah meninggal itu kalau bisa kan sukmanya atau arwahnya tenang Mas Denny. Nah, tapi kalau ribut di antara keluarga, kedua belah pihak itu ribut, ya mereka pun di sana sedih sebenarnya Mas Denny. Karena setelah kepergian mereka kok jadi hanya harta yang tidak seberapa ya Mas Denny, kok jadi bahan rebutan gitu Mas Denny. Jadi kan sebetulnya harta itu kan untuk anaknya, karena anaknya ada gitu Mas Denny. Iya. Jadi memang istilahnya harta yang ditinggalkan tentunya untuk Galaskai, untuk anaknya. Ya, cuman karena memang netizen mungkin menilai ini orang tua dari Mbak Vanessa kok terlalu berlebihan sekali. Ya, mungkin terlalu berambisi lah. Berambisi. Pada saat beliau hidup kemana? Ya. Sekarang pada saat meninggal kok seperti aji mumpung. Ya, itu benar. Tanggapan netizen ya, teman-teman. Ini dari pandangan spiritual guru. Netizen tentunya pun berpikir bahwasanya memang harta seperti itu kok dijadikan seperti ini, bahan publik, kan seharusnya itu antara keluarga dan keluarga aja. Jadi hingga saat ini saya merasakan apa ya Mas, melihat dan mendengar bahwasanya netizen semua menyumbang untuk kan rumah Mbak Vanessa kemarin itu nyewa apa ngontrak. Saat ini alhamdulillah sudah disumbangsi daripada netizen dan bisa dibeli. Apakah sudah dibeli sudah belum saya nggak tahu. Yang pasti dengar kabar katanya hampir 2 miliar Mas terkumpul, dan itu tentunya rumah, dibayarkan ke rumah dan untuk Galaskai, untuk anaknya. Gitu. Jadi saat ini tentu yang paling terpenting adalah nasib daripada anaknya. Benar. Anak dari Mbak Vanessa. Dan ini nggak kemana adalah dukungan dan support daripada netizen Mas. Jadi untuk orang tua yang seperti itu Mas, terlalu berambisi, mungkin terlalu gimana soal harta. Dari kemarin itu memang di media selalu harta. Harta emang begitu penting ya Mas? Ya namanya manusia hidup itu Mas Denny ya, namanya materi kita bilang ya, jangan harta itu terlalu kasar bahasanya. Namanya materi itu semua manusia yang hidup atau semua orang itu membutuhkannya Mas Denny. Iya. Apalagi untuk masa depan anaknya almarhum Mbak Vanessa ya. Iya. Jadi tinggal lagi si nenek atau orang tua dari kedua belah pihak itulah yang mengasuh siapa tadi namanya, Galaskai. Jadi mereka lah yang membina anak tersebut sampai ke jenjang dia dewasa. Jadi kalau masalah harta gono gini atau harta peninggalan Mbak Vanessa itu kan mungkin udah ada kuasa hukumnya Mas Denny, atau dikuasakan gitulah Mas Denny. Ya, selanjutnya Mas, boleh kita lanjutkan ya. Kemudian ini daripada orang tua Mbak Vanessa ya. Dari pihak laki-laki. Ini dengar kabar burung juga katanya ya dari Mbak Nikita Mirzani ya, bahwasannya pihak laki-laki atau ayahnya itu bukan ayah kandung. Ini dengar dari kabar burung seperti itu. Artinya Mbak Vanessa bukan anak kandungnya, seperti itu ya. Cuman entah kenapa pada semasa hidup beliau itu sering dibuat apa ya Mas ya, ibaratnya sering bertengkar, ketidakcocokan kepada orang tuanya. Makanya Mbak Vanessa pernah bilang katanya pernah pergi dari rumah hingga dia memutuskan untuk hidup mandiri dan sesukses seperti sekarang ini sebelum dia meninggal dunia. Nah, setelah meninggal orang tua yang kemarin saya bilang tadi barusan sering gaduh-gaduh atau ketidakcocokan, sekarang muncul Mas, muncul kembali. Nah, ada berita yang menarik juga seperti ini Mas.
Mbak Vanessa dan Mas Bibi dikuburkan di satu liang lahat. Seperti itu. Dan dengar kabar bahwasanya kuburan daripada almarhum dan almarhumah akan dipindahkan, Mas. Itu dari orang tua Mbak Vanessa. Namun ada kabar juga yang bilang bahwasanya warga sempat menolak kedatangan ayah daripada Mbak Vanessa yang ingin memindahkan kuburan itu. Karena gini, Mas, tentunya kita perlu alasan kan, Mas, kenapa dipindahkan seperti itu ya. Dengar kabar pemindahan itu punya alasan, katanya itu kena jalan dan bahkan bakal digusur, seperti itu kalau nggak salah. Nah, dari pandangan Mas ya, seperti itu ya. Ini netizen ini ya kayak mana ya, Mas? Sekarang ini menghujat daripada ayah Mbak Vanessa itu, Mas. Mulai dari soal warisan yang terlalu mungkin mempermasalahkan itu. Gitu lah, jadi kalau pertanyaan Mas Denny ya, menurut tanggapan saya masalah kuburan yang dipindahkan itu sah-sah aja, Mas Denny. Mungkin pandangan orang tua Mbak Vanessa tadi untuk kedepannya, karena seperti Mas Denny bilang akan ada pelebaran jalan kan gitu, yang mengenai kuburan atau penggusuran lah, atau penggusuran. Artinya pelebaran jalan itu, yang namanya jalan dilebarkan, otomatis kena ke kuburan ini tadi. Jadi untuk mengantisipasi masa yang akan datang, menurut orang tuanya almarhum Mbak Vanessa tadi, almarhumah Mbak Vanessa dipindahkan. Itu sah-sah aja, Mas Denny. Itu sah-sah aja ya. Tapi kan yang jadi persoalan ibaratnya ini kuburannya belum lama, Mas. Iya. Ini bukan semisal gini ya, kalau kita berbicara soal kriminal, orang dibunuh seolah-olah dia mati normal, ternyata dia ada tindak kriminal. Tentunya harus dibongkar untuk menyelidiki kasusnya. Nah, Mbak Vanessa ini kan sudah clear, Mas. Dia meninggal dalam kondisi kecelakaan, dikubur di satu liang lahat. Nah, ini nggak ada tindakan kriminal yang harus membongkar dan diperiksa kembali jasadnya. Nah, pemikirannya seperti ini, Mas. Kenapa kalau misalkan itu menjadi masalah, kuburan tempat dikuburkannya Mbak Vanessa itu menjadi masalah, kenapa nggak di awal-awal? Kenapa pada saat ini netizen menghujat Bapak Vanessa habis-habisan mengenai soal harta ya dan lain-lain? Saat itu pula dia membuat statement ingin membongkar kuburan dengan dalih nanti kena gusur atau kena pelebaran jalan atau segala macam. Ya, mungkin kalau itu yang Mas Denny tanya, ini kan meninggalnya dalam posisi kecelakaan, Mas Denny. Artinya kita tidak menduga, ya kan? Ya namanya orang meninggal itu siapa yang tahu, Mas Denny. Benar. Jodoh, maut, rezeki udah ditentukan yang kuasa. Cuman ini mungkin kenapa dikubur di situ, karena meninggalnya mendadak dan dalam posisi kecelakaan. Gitu, Mas Denny. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu dikuburkanlah di tempat yang sekarang. Tapi karena mengantisipasi untuk yang masa yang akan datang ada pelebaran jalan dan bakal kena gusur, makanya mau dipindahkan. Nah, itulah yang bisa saya berikan atau saya tanggapin, Mas Denny. Saya jawab pertanyaan Mas Denny tadi seperti itu. Makanya kalau seperti itu kan, Mas, harusnya emang dari awal gitu loh, Mas. Iya benar, tapi mungkin kan karena mendadak kita bilang, Mas Denny. Jadi mayat yang namanya kecelakaan itu kan ya mungkin hancur atau gimana, kan gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu makanya dikuburkan untuk tempat yang sekarang atau mungkin lebih dekat dari kediamannya Mbak Vanessa sendiri, Mas Denny, ke kuburan yang sekarang ini dikuburkan. Jadi kan ada mungkin isu atau usulan-usulan pemerintah setempat untuk melebarkan jalan dan kuburan tersebut bakal kena gusur, makanya diantisipasi ke depannya dipindahkan, Mas Denny. Ya, tapi yang terheran-herannya kita juga, Mas, seperti ini sih. Ini baru dikubur, Mas. Satu itu baru dikubur. Setidaknya kalau misalkan ada pernyataan dari pihak Bapak ya, pihak keluarga dari Mbak Vanessa, seharusnya
di waktu ini, dimana yang saya bilang tadi, beliau ini dihujat di seluruh Indonesia terkait dengan hak asuh Galaskai anak Mbak Vanessa ataupun terkait dengan harta warisan. Nah, kemudian buat statement mau bongkar, menambah lagi kekeruhan daripada masalah yang sudah ada sebelumnya. Benar. Dan tadi saya sudah bilang, Mas, warga di sekitar aja, di sekitar pemakaman, desa di pemakaman itu tadi saya baca di media berita itu sempat menghalangi Pak Dodi untuk datang, untuk mungkin datang atau memindahkan, saya nggak tahu, cuman menghalangi Pak Dodi itu hadir di situ. Ya namanya manusia ini Mas Denny, kita kan tidak tahu dalamnya lautan masih dapat diukur, dalamnya hati seseorang itu kita tidak tahu. Jadi jangan segampang itu menghujat atau mengambil kesimpulan. Mungkin niat baik Pak Dodi tadi, kita kan nggak tahu Mas Denny. Kenapa dipindahkan kuburan tersebut, dan mungkin kalau kita bilang masalah dia ingin menguasai hartanya, itu kan menurut kita, menurut netizen Mas Denny. Tapi kita apa yang ada di pikiran atau niat baiknya Pak Dodi tersebut kita nggak pernah tahu Mas Denny. Jadi saya rasa itu masih hal yang wajar-wajar dan sah saja itu Mas Denny kalau dia ingin memindahkan kuburannya gitu Mas Denny. Iya. Ya itu jadi netizen ini kan ibaratnya kan mengikutin berita ya Mas. Benar. Ya, mengikutin kita berita kan dan merasakan apa yang Mbak Vanessa dulu pernah rasakan dari orang tuanya sendiri Mas. Pergi karena mungkin merasa tidak diharapkan di rumah itu. Mungkin tidak ada kecocokan Mas Denny. Kemudian pada saat dia berjuang dengan masalah-masalahnya seperti kemarin pernah masuk di penjara tanpa adanya keluarga daripada Mbak Vanessa. Jadi mungkin netizen juga menilai dari situ kan, begitu udah ninggal gini. Nah, inilah yang jadi keributan. Mungkin begini Mas Denny. Mungkin di waktu yang lalu ya ribut antara Mbak Vanessa dengan Pak Dodi atau orang tuanya ya Mas Denny. Mungkin disinilah setelah kepergian Mbak Vanessa atau setelah meninggalnya Mbak Vanessa barulah disadarin oleh orang tua tersebut. Jadi untuk menebus kesalahannya ya mungkin dia mau urus anaknya atau cucunya, mungkin dia merasa punya kesalahan, makanya kuburan itu mau dipindahkan ke tempat yang lebih aman supaya tidak tergusur, walaupun Mas Denny bilang itu kuburan baru. Jadi kalau sudah dipindahkan mungkin Mbak Vanessa pun akan tenang Mas Denny. Artinya rumahnya yang baru sekarang ini di alam sana tidak bakal terusik lagi. Itu mungkin Mas Denny. Mungkin kalau menurut saya pribadi ya Mas, konteksnya tenang itu ya saat ini beliau nggak tenang gitu loh. Mas Bibi dan Mbak Vanessa nggak tenang. Kenapa? Karena masih diributkan gitu. Ya benar. Di sini ngomong begini, di sana ngomong begini, pokoknya bermacam-macam lah pembelaan kan, namanya juga orang melakukan sesuatu tentunya ada dasarnya dia melakukan itu. Jadi sampai detik ini di media berita pun masih otot-ototan Mas. Benar. Saya juga kadang kasihan gitu loh, karena kok sampai segininya gitu loh. Seharusnya ini kan masalah antar keluarga. Bukan publik, bukan harta peninggalan daripada Mbak Vanessa. Bukan masalah, bukan konsumsi publik gitu loh. Ini masalah keluarga gitu loh. Jadi seperti ini kejadiannya, saya merasa sedih juga gitu loh. Kita yang hidup aja merasa sedih, konon lagi yang sudah tidak ada dan melihat kejadiannya seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Mungkin sampai sini dulu Mas Rian dan Mbak Hilo ya. Jadi apa yang bisa kita petik Mas dari pelajaran ini sebelum Mas kan besok mau balik ya katanya. Jadi ya hikmahnya, kita ambil hikmahnya, orang yang sudah pergi itu ikhlaskan, biarkanlah mereka tenang.
kan gitu Mas Denny. Mm. Kalaupun ada harta atau peninggalannya itu ya kita urus baik-baik, jangan jadi bahan rebutan. Meskipun banyak kejadian ya Mas. Meskipun banyak kejadian, dan itu pada umumnya itu udah hukum alam seperti itu Mas Denny. Iya. Nah, begitu yang bersangkutan sudah meninggal dunia dan ada harta kita bilang atau sedikit rezeki peninggalannya, itu sering diributkan antar keluarga itu Mas Denny. Jadi ya kalau bisa jangan seperti itu, biarkanlah yang sudah pergi biar tenang, kan gitu Mas Denny. Kita uruslah bagus-bagus. Mungkin alangkah baiknya sebagian kecil atau sedikit daripada harta peninggalan itu disumbangkan ke anak yatim atau fakir miskin Mas Denny. Jadi untuk bekal almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal Mas Denny. Oke. Mungkin sampai sini aja dulu Mas, silakan ditutup. Ya, sampai di sini dulu Mas Denny ya teman-teman. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.